Hi Garuda fans, we're ready for the next chapter. Ini baru mantap, bertemu dengan Menpora. Patrick Kluivert siap menggebrak dunia sepak bola dari peringkat terburuk ke rekor kemenangan mengesankan. Dia siap jadi juru selamat timnas Indonesia untuk Piala Dunia 2026 dan yakin membawa timnas Indonesia tembus peringkat FIFA 100 besar. Simak penjelasan detailnya. Masya Allah, Patrick Kluivert berjanji akan menggebrak kualifikasi Piala Dunia 2026 timnas Indonesia. Akan buat lawan ketar-ketir. Inilah janji gila pelatih legendaris yang siap ubah sejarah sepak bola Indonesia. Simak penjelasan detailnya. Ini baru top Marco Top. Erick Thohir bocorkan pembahasan rahasia PSSI dan Patrick Kluivert untuk laga krusial timnas Indonesia versus Australia. Ini yang bikin semua pihak panik dan berdebar. Simak penjelasan detailnya. Kabar gembira, Patrick Kluivert tegaskan Jay Idzes tetap kapten utama timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan yang bikin semua orang terkejut. Lihat alasan kuat di balik keputusannya ini. Tonton hingga selesai dan simak penjelasannya. Patrick Kluivert gegerkan dunia sepak bola. Siap gabungkan Quentin Jacoba ke timnas Indonesia sebagai pelatih kebugaran. Begini alasan gila yang bikin semua terpukau. Terungkap, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor ternyata memiliki keturunan yang mengejutkan di Indonesia. Ternyata leluhurnya asli Bandung. Begini cerita lengkapnya. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Ini baru mantap, bertemu dengan Menpora. Patrick Kluivert siap menggebrak dunia sepak bola dari peringkat terburuk ke rekor kemenangan mengesankan. Dia siap jadi juru selamat timnas Indonesia untuk Piala Dunia 2026 dan yakin membawa timnas Indonesia tembus peringkat FIFA 100 besar. Simak penjelasan detailnya. Tepat hari Senin sore, pelatih anyar timnas Indonesia berkunjung ke kantor Kemenpora dan langsung disambut oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Banyak pembahasan yang didiskusikan, ujar Menpora, termasuk salah satunya ambisi Patrick Kluivert membawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia dan menaikkan peringkat timnas Indonesia menjadi 100 besar. Selain itu, dia memuji potensi timnas Indonesia. Jika Anda berpikir bahwa karir kepelatihan Patrick Kluivert masih jauh dari kata sukses, siapkan diri Anda untuk dibawa ke dalam kisah yang penuh kejutan. Sebagai mantan bintang sepak bola dunia yang bermain di klub-klub besar seperti Ajax dan Barcelona, Kluivert memang baru terjun ke dunia pelatihan pada 2008 setelah gantung sepatu. Meskipun belum setenar Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia saat ini, Kluivert justru menyimpan potensi yang sangat besar untuk membawa kejayaan sepak bola Indonesia, terutama setelah dilirik oleh PSSI. Lalu, apa yang membuatnya begitu istimewa? Mari kita simak perjalanan gemilangnya saat menangani timnas Curaçao. Tim yang pada 2011 berada di peringkat terendah FIFA, yakni 158, terlempar dari sorotan dunia sepak bola. Namun, hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun, Kluivert berhasil menyulap timnas Curaçao dengan catatan rekor luar biasa. Dari posisi 151, melambung ke peringkat 134 FIFA. Bayangkan betapa luar biasanya pencapaian ini, seakan Kluivert memegang kunci rahasia untuk mengubah nasib sebuah negara kecil dengan penuh keteguhan. Meski timnas Curaçao gagal lolos ke Piala Dunia 2018, pencapaian Kluivert tetap luar biasa. Ia berhasil membawa tim meraih 6 kemenangan dari 10 laga,
hanya kalah 3 kali dan bahkan sempat membawa Curacao mencatatkan peringkat FIFA terbaik mereka di posisi 68. Bahkan setelah Kluivert mundur sebagai pelatih dan menjadi penasihat pada 2017, prestasi timnas Curacao terus bersinar dengan menduduki peringkat 91 dunia, melampaui negara-negara besar seperti Cina, yang kini jadi rival berat Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, dengan melihat rekam jejak luar biasa ini, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa Patrick Kluivert memiliki kemampuan untuk membawa Indonesia terbang lebih tinggi di dunia sepak bola. Bandingkan saja dengan Shin Tae-yong yang membutuhkan waktu 5 tahun penuh untuk membawa timnas Indonesia naik ke peringkat 130 FIFA. Jadi, jika PSSI berharap timnas Indonesia bisa mencapai posisi 100 besar dunia, Kluivert mungkin adalah sosok yang tepat untuk menggantikan Shin Tae-yong. Dengan banyaknya pemain naturalisasi asal Belanda yang kini membela timnas Indonesia, Kluivert tentu sudah memiliki modal komunikasi dan budaya sepak bola yang kuat. Tak ada alasan lagi untuk ragu mimpi Indonesia menembus Piala Dunia 2026 kini semakin mungkin diwujudkan. Maka dari itu, mari kita dukung penuh perjalanan pelatih legendaris ini untuk membawa Garuda meraih kemenangan terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah dia bisa membawa Garuda terbang tinggi? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Masya Allah, Patrick Kluivert berjanji akan menggebrak kualifikasi Piala Dunia 2026 Timnas Indonesia. Akan buat lawan ketar-ketir. Inilah janji gila pelatih legendaris yang siap ubah sejarah sepak bola Indonesia. Simak penjelasan detailnya. Patrick Kluivert baru saja mengungkapkan niatnya untuk mengubah wajah Timnas Indonesia menjadi tim yang tak bisa dipandang remeh. Dengan semangat juang yang membara, pelatih asal Belanda ini siap memimpin skuad Garuda menantang tim-tim tangguh di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Australia, Bahrain, Cina, dan Jepang. Semua lawan yang sangat menantang akan merasakan ancaman besar dari Indonesia yang kini dipimpin oleh Kluivert. Meskipun Indonesia akan datang dengan status kuda hitam, Kluivert mengingatkan bahwa potensi besar ada dalam diri skuad ini untuk membuat kejutan yang menggemparkan. Dengan waktu persiapan yang sangat terbatas, hanya 2,5 bulan, Kluivert dan tim kepelatihan akan bekerja siang malam mempersiapkan taktik terbaik untuk menghadapi laga perdana melawan Australia. Kluivert mengungkapkan bahwa fokus utamanya adalah menganalisis kekuatan dan kelemahan lawan dengan sangat detail untuk merancang strategi yang tepat. Saya akan melihat tim saya, menilai kedalaman dan kelemahan lawan, tegas Kluivert, menunjukkan komitmennya yang luar biasa untuk membawa Indonesia tampil luar biasa. Kluivert tidak sekadar berbicara tentang persiapan taktis, tetapi juga menegaskan bahwa setiap pemain harus memberikan penampilan terbaiknya di lapangan. Mereka datang dengan misi besar, yakni melangkah ke Piala Dunia 2026. Sebuah tujuan yang sangat mungkin tercapai jika mereka bekerja keras. Kami harus menghormati lawan, tapi mereka juga harus waspada dengan kekuatan kami, seru Kluivert dengan percaya diri. Dengan fokus pada kemampuan individu yang maksimal, Kluivert yakin taktik yang matang akan membawa tim meraih hasil yang luar biasa di setiap pertandingan. Jangan lewatkan aksi menegangkan timnas Indonesia yang bakal menggebrak dunia sepak bola. Berikan pendapatmu di kolom komentar. Ini baru Top Marco Top. Erick Thohir bocorkan pembahasan rahasia PSSI dan Patrick Kluivert untuk laga krusial Timnas Indonesia versus Australia ini yang bikin semua pihak panik dan berdebar. Simak penjelasan detailnya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini membocorkan beberapa topik pembahasan panas yang terjadi dalam pertemuan antara PSSI, Kemenpora, dan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert.
Menjelang laga besar Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan dimulai pada 20 Maret melawan Australia, persiapan tak hanya soal strategi di lapangan, tapi juga soal logistik yang bikin pusing. Dengan pemain-pemain bintang yang tersebar di luar negeri, waktunya sangat terbatas dan perjalanan ke Australia yang memakan waktu lama. Kluivert dan tim manajemen harus berpikir keras soal transportasi yang paling efisien untuk memastikan skuad Garuda siap tempur. Erick Thohir mengungkapkan bahwa Kluivert sudah bertemu dengan tim manajemen timnas untuk membahas segala sesuatunya, dari keberangkatan hingga pengaturan logistik yang bisa jadi sangat menentukan hasil pertandingan. Ada pembicaraan soal ketersediaan pesawat terbang setelah lawan Australia, pemain Eropa ke Jakarta dulu atau langsung ke Australia? Jelas Erick, menyentil masalah pelik yang harus dihadapi timnas. Pada 16 Maret, banyak pemain yang masih bertanding dengan klub-klub Eropa, sementara Liga 1 Indonesia baru menggelar laga terakhir pada 13 Maret, membuat waktu semakin mepet untuk mempersiapkan tim yang prima. Masalah perjalanan yang melelahkan dan padatnya jadwal kompetisi membuat Kluivert cemas tentang kondisi fisik pemain, apalagi setelah perjalanan panjang ke Australia. Pemain punya potensi kelelahan, tambah Erick, mengingatkan pentingnya persiapan yang matang agar timnas Indonesia bisa tampil optimal. Dengan target ambisius untuk mengumpulkan 4 poin pada bulan Maret, PSSI dan Kemenpora siap mendukung sepenuhnya agar timnas Indonesia bisa meraih hasil maksimal, menjaga peluang mereka untuk lolos ke Piala Dunia 2026, dan mempertahankan posisi mereka yang cukup menguntungkan di grup. Yang lebih mengejutkan, semua keputusan yang diambil akan sangat mendetail, bahkan hingga soal transportasi yang bisa membuat perbedaan besar bagi stamina pemain. Kami PSSI dan Kemenpora intinya mendukung misi ini, tutup Erick Thohir, memastikan bahwa segala upaya akan dilakukan untuk membawa timnas Indonesia melangkah lebih dekat ke impian besar mereka lolos ke Piala Dunia 2026. Kabar gembira, Patrick Kluivert tegaskan Jay Idzes tetap kapten utama timnas Indonesia. Keputusan mengejutkan yang bikin semua orang terkejut. Lihat alasan kuat di balik keputusannya ini. Tonton hingga selesai dan simak penjelasannya. Patrick Kluivert, pelatih baru timnas Indonesia, menggebrak dengan keputusan mengejutkan yang langsung menjadi sorotan publik. Setelah resmi menggantikan Shin Tae-yong sebagai arsitek timnas Indonesia, Kluivert langsung membuat keputusan penting soal kapten yang akan memimpin skuad Garuda ke kancah internasional. Tentu saja semua mata tertuju pada sosok Jay Idzes, bintang muda yang sedang bersinar di dunia sepak bola. Pemain berusia 24 tahun ini benar-benar mencuri perhatian baik di level klub bersama Venezia di Serie A maupun dengan timnas Indonesia yang tak tergantikan dalam beberapa pertandingan terakhir. Jay Idzes yang tampil cemerlang sepanjang musim 2024-2025 telah membuktikan dirinya sebagai pemain andalan di setiap laga. Tak hanya itu, gol spektakulernya ke gawang Juventus menjadi bukti bahwa ia siap bersaing di level tertinggi. Dengan 9 caps bersama timnas Indonesia dan menjadi kapten di 5 laga terakhir, Jay Idzes membuktikan bahwa dirinya layak mengenakan ban kapten. Bahkan, meskipun statusnya sebagai pendatang baru di timnas, kepercayaan yang diberikan kepadanya oleh pelatih sebelumnya, Shin Tae-yong, membuktikan kualitasnya yang tak terbantahkan. Namun, keputusan terbesar datang ketika Kluivert dengan tegas mengumumkan bahwa Jay Idzes tetap menjadi kapten utama timnas Indonesia di bawah kepemimpinannya. Tidak ada yang perlu diubah, Jay Idzes masih kapten tim, kata Kluivert, menegaskan bahwa sang pemain tetap menjadi pemimpin di lapangan hijau. Namun Kluivert juga memberikan perhatian serius terhadap potensi pemain lokal seperti Rizky Ridho, Marcelino Ferdinand, dan Pratama Arhan yang masih menunjukkan kualitas mumpuni di timnas Indonesia. Tak hanya fokus pada kapten, Kluivert juga mengungkapkan ambisinya untuk membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026.
Dengan Indonesia yang kini berada di posisi ketiga grup C, hanya terpaut 1 angka dari Australia, Kluivert siap mengubah jalannya kompetisi. Kami akan bermain 4 laga final, dan saya siap menghadapi tantangan besar ini, tegas Kluivert dengan semangat tinggi. Dapatkah timnas Indonesia membuat kejutan besar dan melaju ke Piala Dunia? Semua mata kini tertuju pada mereka. Patrick Kluivert gegerkan. Dunia sepak bola. Siap gabungkan Quentin Djapova ke timnas Indonesia. Sebagai pelatih kebugaran, begini alasan gila yang bikin semua terpukau. Simak penjelasan detailnya. Timnas Indonesia kini semakin bergelora dengan kehadiran pelatih kepala baru, Patrick Kluivert, yang kali ini kembali mengguncang dunia sepak bola dengan penunjukan sensasional. Setelah mengumumkan 2 asisten pelatih top, Denny Lanzaat dan Alex Pastoor, Kluivert melengkapi jajaran staf kepelatihan dengan seorang sosok luar biasa, Quentin Djapova, yang bergabung sebagai pelatih kebugaran. Keputusan mengejutkan ini diumumkan oleh Djapova sendiri lewat Instagram pribadinya pada Senin, 13 Januari 2025, mengungkapkan kebanggaannya bisa menjadi bagian dari tim luar biasa ini. Bukan nama baru dalam dunia sepak bola, Djapova, yang sebelumnya pernah bekerja bersama Kluivert di timnas Curaçao dan klub Turki Adana Demirspor, kini kembali dipercaya untuk memberikan sentuhan magisnya pada kebugaran fisik pemain timnas Indonesia. Pria kelahiran Tilburg, Belanda, yang memiliki 2 paspor, Belanda dan Curaçao, akan memberikan kontribusi besar untuk memastikan para pemain Garuda dalam kondisi prima menghadapi laga-laga krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehadiran Djapova pun diharapkan dapat memberikan dampak instan, terutama saat Indonesia menghadapi Australia pada 20 Maret 2025, yang akan menjadi debut Patrick Kluivert. Namun perjalanan tim Garuda menuju Piala Dunia tak akan mudah, dan PSSI pun mengungkapkan alasan Alex Pastoor, asisten pelatih lainnya, belum bergabung dengan rombongan Kluivert di Jakarta. Ternyata, kesepakatan kontrak Pastoor baru selesai setelah Kluivert tiba, jadi ia baru akan menyusul ke Indonesia pada Februari mendatang. Meski begitu, dengan hadirnya Djapova, Kluivert siap membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh. Dengan dukungan penuh dari PSSI, para penggemar pun semakin yakin bahwa masa depan Garuda akan semakin gemilang. Terungkap, asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor ternyata memiliki keturunan yang mengejutkan di Indonesia. Ternyata leluhurnya asli Bandung. Begini cerita lengkapnya. Simak penjelasan detailnya. Alex Pastoor, asisten pelatih baru timnas Indonesia, bukan hanya membawa segudang pengalaman luar biasa dari dunia sepak bola Eropa, tetapi juga membawa cerita mengejutkan yang menghubungkan dirinya dengan tanah air. Saat diumumkan sebagai bagian dari tim pelatih Patrick Kluivert pada 8 Januari 2025, banyak yang terkejut ketika mengetahui bahwa meskipun berasal dari Belanda, Pastoor memiliki ikatan darah dengan Indonesia. Ternyata leluhurnya, tepatnya kakek dari kakeknya, berasal dari Bandung, yang membuat nama keluarganya, Pastoor, terdengar begitu familiar bagi masyarakat Indonesia, terutama di kawasan Pastoor, Bandung, yang memiliki nama serupa. Kehadiran Pastoor di timnas Indonesia menjadi sorotan tidak hanya karena pengalamannya sebagai pelatih yang sudah malang melintang di berbagai klub top Eropa, tetapi juga karena hubungan emosional yang terjalin antara dirinya dan Indonesia. Bagaimana tidak, dengan ikatan sejarah yang begitu kuat, keberadaannya kini di timnas Indonesia seolah menjadi simbol baru dari kerja sama sepak bola internasional antara Indonesia dan Belanda. Namun, hal ini membuat publik semakin penasaran, apakah mungkin ada peluang untuk naturalisasi? Jika itu terwujud, bisa jadi itu menjadi momen sejarah baru dalam perjalanan sepak bola Indonesia. Alex Pastoor, yang lahir pada 26 Oktober 1966, bukan hanya dikenal sebagai mantan gelandang handal, tetapi juga sebagai pelatih brilian yang mengasah dirinya di sejumlah klub besar Eropa. Dari Volendam, SC Heerenveen,
hingga Fenerbahce, ia mengukir karier gemilang yang kemudian mengarahkannya untuk menjadi pelatih kepala di beberapa klub top Belanda, seperti Feyenoord dan NEC Nijmegen. Dengan pendekatan taktisnya yang inovatif, Pastoor berhasil memberi warna baru pada setiap tim yang ia tangani, dan kini Timnas Indonesia akan menjadi tantangan besar selanjutnya dalam perjalanan kariernya. Dengan penunjukannya yang penuh harapan, Pastoor siap memberikan dampak signifikan pada pengembangan sepak bola Indonesia. Bergabungnya dia dengan Kluivert dan Denny Lanzaat di tim pelatih semakin memanaskan antusiasme publik Indonesia yang berharap Timnas Indonesia akan melangkah lebih jauh ke pentas dunia. Apakah kehadiran Pastoor bakal membawa angin segar dan menjadikan Indonesia lebih tangguh? Semua mata kini tertuju pada mereka. Masya Allah, siap gegerkan Timnas Indonesia. Inilah profil Denny Lanzaat, asisten pelatih berdarah Maluku yang punya pengalaman internasional gila. Kenapa kehadirannya bisa jadi kunci sukses Timnas Indonesia di Piala Dunia 2026? Temui sosok hebat yang akan mengubah segalanya di lini pelatih dan berikan dukunganmu. Kabar menggembirakan datang dari Timnas Indonesia. Kini, jajaran pelatih Timnas semakin solid dengan penunjukan Denny Lanzaat sebagai asisten pelatih yang akan mendampingi Patrick Kluivert dan Alex Pastoor. Keputusan ini bukan hanya mengejutkan, tapi juga menarik perhatian besar karena Denny Lanzaat memiliki segudang pengalaman internasional baik sebagai pemain maupun pelatih yang pastinya akan membawa perspektif baru untuk Garuda. Dengan pengalamannya yang luas, Lanzaat diharapkan bisa membawa strategi lebih matang dan memperkuat kinerja Timnas Indonesia di kancah internasional. Yang lebih menarik lagi, meskipun Denny Lanzaat lahir dan besar di Belanda, darah Maluku mengalir dalam dirinya, menjadikannya semakin dekat dengan Indonesia secara emosional. Keterkaitan budaya ini menambah kedalaman hubungan Lanzaat dengan Indonesia dan tentu saja diharapkan bisa mempererat ikatan antara Indonesia dan Belanda sambil membawa energi baru untuk sepak bola tanah air. Timnas Indonesia semakin optimis dengan kehadiran sosok berpengalaman seperti Lanzaat di tim kepelatihan mereka. Lahir pada 6 Mei 1976 di Amsterdam, Belanda, Denny Dominguez Lanzaat kini menjadi perhatian utama setelah ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Lanzaat, meski dibesarkan di Belanda, memiliki darah Maluku dari pihak ibunya yang menambah kedekatannya dengan Indonesia. Kariernya sebagai pemain pun tak kalah gemilang, terutama di posisi gelandang bertahan. Ia memulai perjalanan profesionalnya di Ajax Amsterdam pada tahun 1995. Meskipun hanya tampil sekali untuk tim utama, namun ini adalah langkah pertama menuju perjalanan panjangnya di dunia sepak bola. Lanzaat melanjutkan kariernya di klub-klub ternama seperti MVV, Willem de Gois, AZ Alkmaar, Wigan Athletic, Feyenoord, hingga Twente, dan bahkan menjadi bagian dari Timnas Belanda yang berlaga di Piala Dunia 2006. Pengalaman internasional yang kaya ini memberikan dasar yang kuat bagi perjalanan karier kepelatihannya yang dimulai setelah ia pensiun sebagai pemain pada tahun 2015. Ia langsung terjun sebagai asisten pelatih di Jong AZ dan kemudian melatih berbagai tim muda serta menjadi asisten pelatih di beberapa klub Eropa seperti Feyenoord, Al-Ittihad, dan Lech Poznan. Kini, Denny Lanzaat bergabung dengan Timnas Indonesia sebagai asisten pelatih, bekerja sama dengan Patrick Kluivert dan Alex Pastoor untuk meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia. Dengan pengalaman internasional yang dimilikinya, Lanzaat diharapkan mampu memberi wawasan baru dan menyusun strategi jitu untuk menghadapi tantangan di kompetisi internasional. Patrick Kluivert percaya bahwa pengalaman luas Lanzaat akan memberikan dampak positif dalam pembentukan taktik dan pengembangan permainan tim Garuda. Dengan latar belakang yang kaya dan kedekatannya dengan Indonesia, Denny Lanzaat memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi sepak bola Indonesia. Kehadirannya memberikan harapan baru untuk meraih prestasi yang lebih tinggi, terutama dalam upaya Timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026.
Dengan dukungan dari Kluivert dan Pastur, Lanzat siap membuat kejutan dan memberikan kontribusi besar untuk kesuksesan timnas Indonesia di pentas dunia. Wah. Jadi sorotan era Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Ditandai dengan lini depan tumpul, begini harapan legenda pada Patrick Kluivert. Apa yang diinginkan legenda timnas ini bisa mengubah segalanya, kunci perubahan lini depan yang bisa bawa Indonesia ke Piala Dunia 2026. Simak penjelasannya dan berikan komentarmu. Legenda timnas Indonesia, Perry Sandria, mengungkapkan harapan besar terhadap pelatih baru timnas Indonesia, Patrick Kluivert, yang baru saja resmi menggantikan Shin Tae-yong. Perry berharap Kluivert bisa segera menyelesaikan masalah yang selama ini mengganjal di timnas Indonesia, yakni tumpulnya lini depan. Dalam pandangannya, masa kepelatihan Shin Tae-yong di Indonesia terasa kurang maksimal di sektor serangan, karena sang pelatih asal Korea Selatan lebih fokus memperkuat lini bertahan, sehingga lini depan kurang tajam dan produktif. Perry Sandria menyebutkan bahwa selama era Shin Tae-yong, timnas Indonesia kesulitan mencetak gol, meskipun banyak pemain bertahan dan gelandang yang dipanggil. Selama ini yang mencetak gol malah kebanyakan pemain belakang, seperti yang terlihat di turnamen AFF kemarin, ujar Perry, menyebutkan betapa jarangnya striker murni yang bisa tampil sebagai pencetak gol. Dengan hadirnya Patrick Kluivert, Perry berharap lini depan Garuda bisa lebih mematikan, terutama dengan kedatangan Ole Romeni, seorang striker house goal yang diharapkan mampu membawa perubahan besar. Selain itu, Perry juga berharap Kluivert bisa memberikan dampak positif bagi tim Merah Putih, salah satunya dengan membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Saya berharap dengan tangan dingin Kluivert, timnas Indonesia bisa tampil lebih baik. Ini adalah momen yang sangat penting, apalagi dengan pergantian pelatih yang mendesak, tambah Perry dengan penuh harapan. Ia juga menyarankan agar timnas Indonesia setidaknya bisa meraih hasil imbang melawan Australia di laga berikutnya, sebuah langkah penting untuk menuju kualifikasi Piala Dunia. Kehadiran Kluivert di timnas Indonesia diharapkan bisa mengubah nasib tim, terutama di lini depan, yang menjadi salah satu PR besar. Kluivert, yang dikenal dengan pengalaman luar biasa di Eropa, diharapkan bisa memaksimalkan potensi striker-striker Indonesia dan menciptakan tim yang lebih produktif dalam menyerang. Kluivert, yang akan dikenalkan kepada publik Indonesia pada 12 Januari 2025, dikontrak dengan durasi 2 tahun dengan opsi perpanjangan selama 2 tahun lagi. Semua mata kini tertuju pada pelatih asal Belanda ini yang diharapkan bisa membawa timnas Indonesia ke jenjang yang lebih tinggi. Alhamdulillah, inilah 5 modal jitu Patrick Kluivert. Bawa timnas Indonesia guncang Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1, bisa mengubah segalanya. Pelatih baru, pemain naturalisasi, dan tekanan mental Australia. Jadi kunci kemenangan besar, kamu nggak akan percaya. Apa yang terjadi selanjutnya? Mimin akan jelaskan. Dan berikan komentarmu menjelang laga super krusial antara timnas Indonesia dan Australia di matchday ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 20 Maret 2025 di Sydney Football Stadium. Patrick Kluivert ternyata memiliki sejumlah modal penting yang bisa membawa timnas Indonesia meraih kemenangan besar. Banyak yang awalnya meragukan kemampuan pelatih 48 tahun ini, namun ternyata Kluivert sudah mempersiapkan sejumlah faktor yang bisa membuat Indonesia semakin dekat dengan impian lolos ke Piala Dunia 2026. Penasaran dengan apa saja modal yang dimiliki Kluivert untuk mengalahkan Australia? Yuk, simak 5 faktor kunci yang bisa mengguncang dunia sepak bola Indonesia. 1. Motivasi pemain yang meledak. Kehadiran pelatih baru biasanya memberikan energi segar bagi para pemain. Dan ternyata hal ini juga terjadi di bawah asuhan Patrick Kluivert. Salah satu bukti nyata adalah komentar dari pemain timnas Indonesia, Maes Hilgers, yang sudah tak sabar untuk bertemu dan bekerja dengan Kluivert.
Motivasi pemain pun dipastikan bakal meningkat, membawa semangat baru yang bisa menjadi amunisi tambahan dalam pertempuran sengit melawan Australia. Keinginan kuat untuk melanjutkan tren kemenangan timnas Indonesia tentu tak ingin melewatkan momentum kemenangan setelah sukses mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0 pada matchday ke-6. Kemenangan melawan Australia akan sangat berharga karena tidak hanya meningkatkan posisi Indonesia di klasemen grup C, tetapi juga membawa Garuda ke urutan 2 yang merupakan kunci untuk lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia makin dekat dengan pintu gerbang Piala Dunia, dan kemenangan ini akan membawa mereka selangkah lebih dekat ke impian besar tersebut. 3. Dukungan dari Alex Pastor, ahli taktik tak tertandingi, Patrick Kluivert, tak akan berjalan sendirian. Di sampingnya ada sosok juru taktik kelas dunia asal Belanda, Alex Pastoor, yang sudah terbukti sangat sukses dalam mengembangkan permainan tim. Pastoor memiliki pengalaman luar biasa dalam mempromosikan klub-klubnya ke Eredivisie, dan dia siap membantu Kluivert dalam menyusun strategi jitu melawan Australia. Dengan dua pelatih berpengalaman ini, timnas Indonesia bisa lebih percaya diri dan siap menghadapi lawan tangguh di kandang mereka. Keempat, pemain naturalisasi yang memperkuat tim. Kehadiran pemain naturalisasi terbaru menjadi salah satu keuntungan besar bagi timnas Indonesia. Untuk laga melawan Australia, Indonesia sudah dipastikan akan diperkuat oleh Ole Romeni, yang sudah memberikan dampak besar sejak bergabung dengan timnas. Selain itu, ada juga pemain bintang lain seperti Jairo Riedewald yang sedang dalam proses, serta Emil Audero yang sudah menunjukkan isyarat bergabung. Dengan tambahan kekuatan baru ini, timnas Indonesia semakin solid dan siap menghadapi tantangan besar di depan mata. 5. Tekanan publik yang mungkin jadi bumerang untuk Australia. Meski saat ini berada di posisi 2 klasemen sementara grup C, Australia berada dalam tekanan besar. Mereka hanya unggul 1 poin dari Indonesia yang berada di posisi 3. Publik Australia mulai menuntut skuad Socceroos yang dipimpin oleh Jackson Irvine untuk menang melawan Indonesia agar peluang mereka lolos ke Piala Dunia tetap terjaga. Namun, tekanan ini justru bisa menjadi pedang bermata dua, karena tim yang tertekan seringkali kehilangan fokus dan akhirnya berbuat kesalahan. Sementara itu, timnas Indonesia justru bisa memanfaatkan tekanan tersebut untuk tampil dengan lebih tenang dan mengejutkan Australia di kandang mereka. Dengan kelima modal tersebut, timnas Indonesia di bawah asuhan Patrick Kluivert bisa memberikan perlawanan sengit dan merebut kemenangan dari Australia. Jadi, jangan sampai ketinggalan untuk menyaksikan laga seru ini, karena siapa tahu Indonesia bisa mencetak sejarah besar menuju Piala Dunia 2026.